Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga di pagi hari yang indah ini kita berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya merayakan Idul Fitri dan para sahabatnya termasuk kita sebagai pengikutnya. Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 21 April 2023 adalah hasil perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Insya Allah perhitungan yang tepat bahwa kemarin ketika matahari terbit kalender tetap dan baku. Kapan tepatnya Lebaran? Apakah 5 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan sudah bisa diketahui dengan pasti melalui sistem hisab? Karena di zaman modern seperti sekarang ini, teknologi hisab sudah canggih, ilmu astronomi sudah demikian maju, sehingga hitung dengan lebih akurat dan pasti. Walaupun begitu, kita tetap harus mempunyai sikap toleran kepada sebagian masyarakat yang masih kekeh menggunakan rukyatul hilal, susah untuk melihat dengan mata kepala ada atau tidak ada hilal. Padahal kondisi dan situasi perislaman Indonesia sangat sulit untuk melakukan rukyah. Yang jelas, hampir setiap tahun kemungkinan bulan Syakban maupun bulan Ramadan dan lebih berpihak kepada kehidupan batiniah dengan banyak beribadah, berzikir dan muhasabah diri. Puasa kalau diibaratkan seperti peralihan bentuk yang dialami seekor ular ketika ingin menjadi seekor kupu-kupu dengan menjadi kepompong. Dan jika kepompong mampu ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa hanya Dialah dan menggantungkan segala urusan dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Kita mesti meyakini bahwa hidup ini adalah sementara, di mana kita semua akan kembali menghadap kepadanya untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang telah kita perbuat. Ibadah puasa memberi semangat kepada kaum muslimin untuk berjuang demi agama, menegakkan kemajuan dan kemakmuran, membangun masyarakat Islam yang berkemajuan, yang kita dianjurkan oleh agama untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jamaah salat Id rahimakumullah. Ibadah puasa atau saum juga memupuk diri kita menjadi manusia munfikin. Dari datangnya dan keturunannya dijauhkan dari malapetaka dan kesengsaraan. Batinnya bahagia, dadanya lapang, hatinya gembira dan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin generasi milenial, hari ini sangat tepat kita mengkhawatirkan keberagaman, keberagamaan. Karena beberapa penelitian menggambarkan bahwa generasi milenial kurang religius dibanding dengan generasi sebelumnya. Kini generasi milenial disebut sebagai populasi terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan jumlah yang besar mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman dan kualitas beragama mereka. Hasil survei tahun 2016 di 12 negara Eropa terhadap orang yang berusia antara 16 hingga 29 tahun memperlihatkan mayoritas dari mereka mengaku tidak menganut agama. Angka anak muda yang tidak beragama sangat tinggi, terutama di Republik Ceko yang pro pendidikan pelajaran agama di sekolah maupun di keluarga hendaknya semata-mata tidak diorientasikan kepada penguasaan materi secara intelektual. Perlu diorientasikan dan dikorelasikan dengan penguatan dan pengayaan praktik ajaran dalam konteks kepentingan sosial yang lebih manusiawi dan universal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat 9 surat An-Nisa ini memberi peringatan kepada kita kaum muslimin untuk benar-benar memperhatikan generasi muda atau anak-anak cucu kita agar mereka tetap istiqomah yang serba materialistis,
penuh dengan keserakahan, dipertontonkan iklan yang menarik untuk memperturutkan hawa nafsu, disediakan penjualan barang mewah di sekeliling kita, dan semua generasi muda menikmati tayangan di media sosial yang kalau tidak terlatih, tidak didasari oleh ilmu-ilmu agama mencerdaskan. Ya. Perlu diberi fondasi yang kuat sehingga mereka bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, dan mana yang buruk dalam keislaman kita. Janganlah terbawa oleh arus kehidupan dan terombang-ambing oleh keadaan sekeliling kita. Kehidupan sekarang sangat memuja materi dan keberagaman tanpa dalil syar'i yang kuat. Apalagi nanti di tahun 2024 adalah tahun politik yang banyak sekali tarikan-tarikan yang tidak menguntungkan terhadap umat Islam yang berpotensi untuk memecah belah ukhuwah Islamiyah. Terhadap iman dan keislaman kita akan semakin luar biasa yang didukung oleh kecanggihan teknologi informasi. Oleh karena itu, bersabarlah atas cobaan dan menolak kita dan keluarga selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, istiqomah dalam menghadapi kehidupan. Mantapkan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah, hindari konflik dan saling menyalahkan sama umat. Tekunlah melaksanakan ibadah dan ingatlah selalu bahwa hidup kita terbatas. Semua yang kita kumpulkan di dunia ini akan kita tinggalkan menjadi rebutan generasi setelah kita. Maka harta kita sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Gunakan umur yang tersisa ini untuk melakukan hal yang bermanfaat, melindungi keluarga dan masyarakat. Sungguh alangkah indahnya sisa hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah.